meninggal dunia ya Allah. Namun ya, Ikrimah ini ya tidak tinggal diam. Dalam riwayat dikatakan dia tidak pernah absen dalam semua peperangan, baik melawan orang-orang murtad ataupun berperang melawan orang-orang Romawi, dia tidak pernah absen. Jadi, ada cerita menarik dalam perang Yarmuk ya. Perang Yarmuk ini antara kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid, lalu kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah melawan pasukan Romawi. Ada kisah menarik. Jadi ketika mereka sudah memasang tenda dan di seberang sana ada pasukan Romawi juga bersiap-siap. Pasukan Romawi jumlahnya lebih dari 200.000 orang. Sementara pasukan kaum muslimin tidak sampai 40.000. Ada yang mengatakan 36.000. 36.000 melawan 200. Jadi lagi-lagi jumlah kaum muslimin sedikit. Nah, kisah menarik di mana? Kira-kira besok atau lusa mereka akan perang. Kaum muslimin ini ngumpul, pasukan kaum muslimin ini ngumpul di tenda. Saya nggak tahu apakah pernah saya ceritakan kisahnya atau belum, tapi saya ulang lagi. Duduk di dalam tenda itu Ikrimah, sahabat Nabi kita kisah ini, Abu Sufyan bin Harb, ya, Khalid bin Walid, lalu Sofwan bin Umayyah dan Amr bin As, berlima duduk di tenda. Kata Ikrimah bin Abu Jahal, ya lah minad dunya. Kira-kira kalau bahasa hari ini kalau terjemahkan aneh banget. Ini bahasa saya gitu kan. Ini aneh banget. Sambil geleng-geleng kepala, aneh banget. Ingat enggak kata Ikrimah? Dulu. Kita juga duduk seperti ini. Ya, di dalam tenda sama-sama. Dulu. Sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi 8 tahun yang lalu kita duduk seperti ini. Orang-orangnya sama. Ada Abu Sufyan, ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, Sofwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka berlima duduk mendiskusikan bagaimana cara menghancurkan kaum muslimin dalam perang Khandaq. Mereka duduk. Hari ini kata Ikrimah bin Abu Jahal, sama. Kita juga duduk di tenda yang berbeda tentu saja. Karena waktu itu mereka di Madinah dan hari ini mereka berada di Yarmuk. Ya, mereka duduk dan orang-orangnya sama. Ada Khalid, ada Abu Sufyan, ada Sofwan, ada Amr bin As, Ikrimah, mereka berlima. Tapi materi obrolan berbeda. Kalau 8 tahun lalu obrolan mereka bagaimana mengatur strategi agar bisa mengalahkan kaum muslimin, nah sekarang berbeda. Bagaimana kita membela kaum muslimin dan mengalahkan pasukan Romawi. Jadi ini kita bayangkan suasananya jamaahnya. Begitulah Islam, ya, membalikkan kondisi di mana musuh-musuh yang dulu merencanakan ingin menghancurkan kaum muslimin, hari itu mereka berada di pihak kaum muslimin untuk menghancurkan musuh-musuh Allah SWT, ya. Nah, perang Yarmuk yang berkecamuk pada tahun ke-13 sekitar bulan Jumadil Awal ini terjadi dengan semangat jihad kaum muslimin, dengan kesungguhan dan keikhlasan. Kita akan sampai sini karena sudah masuk di Isya, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kemenangan kepada mereka. Ya, walaupun jumlah kaum muslimin tak sampai 40.000 orang dan jumlah pasukan Romawi 200.000 orang lebih, namun dengan semangat jihad kaum muslimin akhirnya mereka bisa memenangkan peperangan. Namun sayang, ya, dan ini resiko perjuangan, tak sedikit di antara kaum muslimin yang syahid meninggal dalam perang tersebut. Nah, di antara mereka yang meninggal itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal syahid meninggal dalam perang besar melawan pasukan Romawi, yaitu perang Yarmuk di tahun ke-13 Hijriah. Perang ini adalah perang terakhir yang terjadi di masa Abu Bakar Siddiq dan perang pertama yang terjadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ketika perang ini akan berkecamuk, Abu Bakar Siddiq wafat meninggal dunia dan digantikan oleh Umar bin Khattab. Ketika disampaikan kepada kaum muslimin, ya, tentang wafatnya Ikrimah ini, ya, mereka sangat bersedih. Ya, Umar bin Khattab yang juga mendengar tersebut, ya, mengucapkan bela sungkawa yang luar biasa dan memuji, ya, Ikrimah bin Abu Jahal, ya, yang walaupun pernah memusuhi Rasulullah dan Islam, namun pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan kosong.
Ini sekilas kisah tentang Ikrimah jamaah sekalian, dan inspirasi bagi kita hari ini. Jangan pernah berhenti berdoa, ya, mendoakan orang-orang yang mungkin selama ini musuh Islam, tapi kita doakan, dan itu boleh, bahkan harus, ya, mendoakan orang-orang yang musuh Islam agar Allah melunakkan hati mereka untuk mendapatkan hidayah, ya, karena hidayah itu adalah milik Allah SWT. Karena itu dalam doa kun nazilah kita, ya, itu ada tambahan setelah sebulan Nabi berdoa, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Ini doa agar kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Baik, jamaah sudah masuk waktu Isya, ya, kita break sholat Isya jamaah. Silakan yang batal wudunya bersiap-siap, kita akan laksanakan sholat Isya berjamaah. Nanti setelah itu kita teruskan dengan tanya jawab di video. Sementara demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah